Kita mau, aku mau bener-bener sepeda lah ngomongnya sepeda lewat sepeda. Cuman di situ aku ngelihatnya yo berdarah-darah sih, pokoknya bau anyir, bau amis. Mas, Ya kayak jasaku masih ada itu di situ. masih di sini loh. Ibu-ibu yang kita lihat itu posisinya tuh udah berdiri mau deketin aku, berubah jadi yang tadinya berdoa tiba-tiba tuh kayak suara teriakan. Halo friends, selamat malam. Selamat datang di siaran pandangan layar di segmen Horor dan Medeni. Kali ini Mas Doto saya bajak dulu, saya kudeta. Malam ini kita kedatangan narasumber, yaitu Mas Elmo dari Jogja. Nah, gimana kabarnya Mas Elmo? Halo Mbak, alhamdulillah baik sih Mbak. Baik, Iya. baik. Stabil ya tetap ya? Stabil, harus tetap Oke. stabil. Gimana terus lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini kira-kira? Ya sibuk-sibuk apa ya, tetap bekerja pada umumnya sih. Boleh tahu nggak sih kerja di mana? Oh, nggak boleh ya? Mono banget sih Mbak. Asal lah. Oke, kalau Udah sampai. interview. Oke. Halo Ya. Kan, jadi gini, Mas Elmu ini akan menceritakan tentang pengalamannya waktu menjadi saksi dari sebuah tragedi dan kejadian. Pokoknya iki yo. Serem sih, serem banget. Langsung gue ya. Jadi gimana Mas ceritanya Mas? Ceritanya jadi gini Mas. Ya dulu sempat jadi apa ya? Sempat kerja di proyek sih Mas. Dulu tuh kerjanya cukup agak jauh ya, nyebrang pulau. Wow. Jauh. Ya lumayan jauh. Jauh. Nah nggak lumayan juga. Tahun rasa. Aku Tahun. takut kan enggak tahu. Bisa ya, kita santai aja ya. Santai aja. Ya jadi dulu tuh ya rehab, disebutin nggak nih? Nggak apa-apa ya, rehab jembatan Boleh. di salah satu apa ya, pulau aja ya, pulau. Yang penting pulaunya nggak usah pulau. disebut. Pulau. Sana ya lagi berkembang juga sih, jadi emang banyak proyek-proyek di sana. Jadi kalau perjalanan tuh ya nyebrang bukit lah sekitar 2 jam. Kalau sini ya bukitnya kayak Gunung Kidul tapi lebih berkelok-kelok lagi sih. Tiba-tiba tuh karena posisi mau ngecor udah prepare semua, akhirnya ya di situ sambil ngerokok, sambil minum kopi kan, bawa kopi, sambil ngerekap, bawa buku apa checklist. Itu tuh ada sebenarnya kayak didatengin kayak bapak-bapak, nggak terlalu tua, cuman postur tubuhnya tuh tinggi, agak hitam gitu, kayak warga lokal sana sih. Oke. Kayak warga lokal kan. Jadi sebenarnya mungkin karena saya lagi fokus kan, Iya. jadi ya kayak tiba-tiba kalau bahasa Indonesia kan sana kan pakai bahasa daerah kan. Ya saya tanya, gimana Pak, ada apa? Habis itu, oh masnya bukan warga sini ya? Bukan. Ngapain di sini? Ya nggak ngapa-ngapain, nunggu ini mixer. Nunggu mixer, mau ngecor Pak, mau ngecor situ. Nah itu cuman diomongin sih, jangan deket-deket pantai. Loh kenapa Pak? Aku mau ngecor nih, kan kerjaanku deket pantai, kok jangan deket pantai kan? Aku rasanya kan protes ya. Terus gimana sih jangan deket pantai? Kerjaan deket pantai, masa jangan deket pantai, kan aneh ya. Ya itu terus, ya pokoknya jangan deket-deket. Itu habis itu sambil bilangin ya udah Pak, sini Pak duduk dulu, ngerokok dulu. Aku udah posisi duduk ngambil rokok, nengok lagi nih nawarin rokok. Itu udah nggak ada bapak-bapaknya. Yang tadi ngomong itu? Iya udah nggak ada.
udah nggak ada kan. Maksudnya Kaget ya. Berarti delik paling iya nggak Ya jenenge coba pantai dicari. kan luas ya bro, luas ya. hilang gue Mas. Nah ya kuwi ameh golek ini ngisor pasir mosok lagu banget. Terus. Tapi sorry itu kejadiannya itu siang. Siang. Oh, siang. Posisi itu habis makan siang sih. Oh. Jadi udah makan siang itu udah mau ngecor nungguin kan. Terus saya mikirnya paling udah apa naik kapal atau kan sana kan juga banyak yang nyari ikan ya. Jadi ya mikirnya gitu sih. Akhirnya oh ya udahlah. Itu posisi sampai jam 4:30-an itu akhirnya inisiatif masang lampu nih karena kan mikirnya wah paling nanti sampai sini habis maghrib nih. Pasang lampu nih di atas. Udah pasang lampu itu posisi ya hampir maghrib lah di sana posisi jam 5 hampir mau setengah 6-an mau jam 6 lah itu pokoknya ingat banget tuh mau azan maghrib pokoknya. Nah habis itu pas udah lagi pasang lampu nih karena pas itu kan berdua yang satu teman saya tak bilangin ini kabelnya taruh sana aku tak pasang lampunya. Udah pasang lampu nih dan mikirnya wah ini bentar lagi sampai nih udah mau ngecor kan bisa santai-santai bisa. Nah udah lagi pasang lampu tahu-tahu gempa itu Mas di situ. Gempa di situ Kenceng banget tuh Mas. kenceng sih dan goyang yang kayu yang tak ikat itu kan tak ikat pakai kawat ya di besi itu kan tak pakai kawat. Nah itu tuh sampai copot aku pegangan itu ya jatuh juga sih. Lumayan tinggi sih itu sekitar 2,5 sampai 3 meteran. Berarti masih Tapi bawahnya jatuh gitu. iya jatuh tapi untungnya bawahnya agak pasir-pasir gitu sih. Material gitu. Jadi ya itu karena yang lainnya pada lari karena di situ sajane iki loro cuman mergo panik toh ya caranya ya udah melayu loh ya nyawa mau tekan mau udah melayu tinggal nak ya wagu toh ya, ikut lari lah di situ ikut lari aku lihat belakang itu air itu kan sungai ya karena namanya ngerjain jembatan ya itu kan sungai. Ada sungainya. Nah itu tuh sungainya tuh biasanya kan kalau sore itu kan air kan ini ya masih tinggi ya sekitar jam segitu. Nanti pasangnya itu kan pokoknya udah mulai naik lah itu. Sore-sore kan biasanya naik kan air. Nah itu tuh tiba-tiba surut. Nah itu ada yang kira-kira ya tsunami lah inilah itulah. Karena saya di situ kan mikirnya ini dataran tinggi nih. Dataran tinggi kan mikirnya gitu ya. Dataran tinggi nih. Masa tsunami sih. Karena di situ pada lari ya udahlah ikut lari lah. Tapi boleh sendal kayak gue kalikan banget sih karena boleh sendal gue. Tapi sempat lihat Mas airnya surut tuh. Sempat Kelihatan ya dari proyek ya. kelihatan karena kan nggak jauh kan itu. Airnya surut. Ya pada lari kan karena di pinggir lokasi itu kan juga masih ada yang biasa lah namanya proyek kan masih ada yang warung-warung kecil jualan makanan ya itu juga lari semua. Udahlah putusin kemes sambil baju-baju dulu nih karena antrinya banyak banget. Beli baju-baju pas itu kan saya kan di lokasi kan nggak sendiri ya ada teman yang rumahnya juga di kota itu kan akhirnya cari barengan nih karena nunggu bensin kan juga lama banget tuh antrinya udah panjang banget akhirnya saya ajakin juga udah yuk Mas yuk balik aja yuk ini tinggal kayak gini juga udah nggak kondusif udah balik akhirnya ajak berapa orang itu ada sekitar 5 orangan sama bawa satu motor di pickup akhirnya motornya dinaikin juga 5 orang itu 2 di depan jadinya di depan ada 3 orang di belakang ada 2 wah jam berapa lagi nih jadi 1 jam 2 jam itu maju pelan-pelan iya sampai pagi ya sekitar jam 6-an baru dapet itu jam 7-an tuh berangkat masih ngantri itu udah hawanya udah gak enak banget jadi ya banyak mobil yang dipinggirin yang kayak apa namanya kayak ketiban longsoran kayak gitu loh korban ya nggak ada sih cuma bekas-bekasnya itu mungkin udah dievakuasi duluan ya karena kan posisi kan sebelumnya kan macet karena longsor ya jadi udah mulai bisa merayap jadinya kayaknya udah dibawain juga sih, udah dievakuasi juga kayaknya. Nah, udah gitu udah ngelewatin bukit gunung itu udah sampai
turunan terus belok kiri ke arah kota itu udah pikirnya udah tenang nih, bisa balik kos. Cuman Wes, kan ekspektasinya wes semakin Iya, nyantai ki, aman dari gitu. nunggu sinyal, Tinggal nunggu nunggu sinyal. berita meneh, hubungin keluarga. ya ternyata sampai sana juga listrik masih padam ya kan. Terus itu kan posisi jalannya itu kan pinggir pantai ya pas udah belok itu. Nah itu pas belok tuh ya kaget juga karena posisinya udah nggak karuan sih, jadi ada bekas kapal sampai ke seberang jalan. Oh, kapalnya sampai naik. Iya, ya? sampai nyebrang jalan itu kapalnya. Nah itu posisi udah baunya gimana ya? Baunya pokoknya bau anyir, bau amis, baunya udah kayak gitulah. Air laut Bau yang agak kayak bau, karena itu kan udah semalam ya, berarti kan iya. tubuhnya wes ada bau-bau yang lain juga gitu. Udah. Kayaknya sampai Aku sekarang udah nggak berharap ini sih. Udah nggak berharap inget aslinya. Ini sampai sekarang juga kayaknya mau cerita tuh kayak baunya tuh kayak masih masih gitu. nempel. Masih, soalnya gimana ya? Padahal itu posisi di dalam aja masih kecium, padahal dalam juga. Sebenarnya kan saya kalau mobil kan mobil pickup ya, operasional ya. Itu juga ada AC-nya, terus juga biasanya nyetok pewangi, tak buka semua sih itu aslinya. Cuman ya baunya masih kebuka, masih masuk. Nah, jadi udah sampai di pom bensin yang udah bentuknya udah ya kayak gitulah. Nah, itu tuh kita diberhentiin karena posisinya masih mau evakuasi. Mobil apa namanya, kayak mobil tim evakuasi mau keluar dari SPBU itu loh. Sebenarnya SPBU udah nggak bisa dipakai ya, jadi udah bangunan udah runtuh, kapal juga udah sampai masuk sana, udah nyebrang. Di situ juga ada mobil udah jembalik, udah banyak sih yang kayak udah nggak bisa diapa-apain lah itu kendaraan. Mungkin nah itu udah evakuasi, tim evakuasi sudah keluar. Nah itu yang saya kagetnya ya, kan kalau mobil evakuasi kan mobilnya kayak double cabin itu kan, belakangnya ada bawa oren-oren, tak kira ini ya apa namanya, kantong yang masih utuh gitu lah. Ternyata penuh itu di situ. Penuh, diberhentiin. Penuh korban. Iya, penuh. Gak tahu ya isinya apa ya, aku nggak mau bayangin sih itu pas itu, nggak mau bayangin. Nah itu yang numpang di belakang itu ngobrol sama kayak warga lokal situ ya, ngobrol pakai bahasa daerah itu di situ. Kan nggak tahu ya, mikirku ya Ustaz Anda di delete, sebenarnya udah bisa jalan, cuman mereka ngobrol pakai bahasa daerah. Yang dua orang ini yang di sebelahku udah kayak, ini apalagi sih nih, udah ayo mereka. Jadi yang di depan tuh sebenarnya udah khawatir kondisi rumah karena keadaannya kan udah berantakan ya di situ ya. Terus saya tanyain kan sebelah, kenapa jalan lagi apa enggak, tanya itu kan. Karena posisi di situ kan yang bisa nyetir posisinya aku aja, jadinya aku ya nyetir kan, mau nggak mau nyetir. Lagi ditumpangin ya udah yuk, sebenarnya nggak ditumpangin sih, lebih nemenin. Itu mereka ngomong pakai bahasa daerah, terus yang orang dua itu ngobrol, terus yang satunya ngomong sama aku, Mas ada yang mau minta tolong. Loh ya udah tolongin aja, tolong apa, angkat apa, kan mikirku kan evakuasi nih, angkat apa, nyingkirin apa. Karena kan posisi kan yang tim evakuasi udah balik kan. Kenapa? Ngomongnya kayak ragu-ragu. Itu yang satu menghela nafas nih, tapi gimana Mas, nggak apa-apa nih. Loh yo apa dulu, nek bisa bantuin aja. Lagi kayak gini kok keadaannya kan. Karena situasi seperti itu ya, apa yang dibantuin? Itu Mas ada yang ketinggalan. Karena itu ada yang ketinggalan, dia ngomong kayak gitu. Apa barangnya yang itu? Kan karena mungkin aku mikirnya kayak barang evakuasi pelampung atau apa, kan mikirnya kan itu ya dibalikin. Enggak Mas, ini korbannya Mas. Loh terus gimana, suruh ngapain, kan bingung ya.
minta diantarin tuh tinggal 2 di ini muat kok. Itu dong posisinya itu udah tak lihat dari spion tuh udah di pinggir jalan, udah dipinggirin gitu, udah dideketin gitu loh. Bukan siap angkut ya, sorry. Siap sebenarnya udah apa biar langsung dievakuasi kan. Ya. Nah, itu kan aku kan bilang kan sebenarnya mau nolak juga gak enak ya. Terus apalagi aku neng dalam hati ya wes lah udah menung soiki masa nggak dibantuin. Nah, itu posisinya itu yang angkat tuh sampai 5 orang, jadi yang 2 orang itu ikut turun bantuin. Aku suruh mundur, mas mundur nih. Akhirnya itu baunya masih ini sih, aromanya lebih ke aromanya lebih kerasa lagi sih itu. Ada rapupo kan gitu. Padahal aslinya wes Ketar ini juga tak tareni yang 2 karena kan 2 kan nggak mungkin dia turun atau 2 kan nggak mungkin ya mau nggak mau dia tetap di situ kan. Tak tanyain gimana yang belakang, muat mas nggak apa-apa nanti mepet karena seni motor kan ada selatnya tuh. Ada yang satu berdiri, yang satu mepet di motornya itu. Ya udah yuk dinaikin. Nah itu tuh kan 2 orang udah naik ya, terus sudah bawa itu kan. Cuman kalau orang naik itu kan kerasa ya, gitu kan. Nah gitu kan, kita udah siap nih, udah mau jalan tiba-tiba udah siap kan, orang udah madep depan semua ya. Tuh tahu-tahu kayak ada yang naik lagi. Ada yang naik lagi. Aduh. Nah itu kan udah madek ya. Nah itu aku udah deg-degan sih itu, udah antara mau lihat spion, injek gas. Cuman akhirnya ngomongnya lewat yang isi itu tuh orang bertiga tuh mereka pada yang 2 di sebelahku tuh pada lihat-lihatan. Mereka juga ngerasa kan? Mereka juga ngerasa, cuman gak ada yang ngomong di sini, gak ada yang ngomong, cuma lihat-lihatan. Aku cuman, aduh, gas gak nih, diam dulu nih, penting dulu. Terus akhirnya aku buka spion kan, cuma tak teriakin dari kaca mobil kan. Udah belum? Yang belakang juga nyatanya lama lagi kan, kayak mereka tuh nge-freeze. Kayak mau nengok tapi kayak ragu-ragu gitu lah. Udah ya ngomong udah ayo. Udah jalan pelan-pelan. Nah situ sambil jalan ya ternyata ya emang masih banyak sih kayak di pinggir-pinggir gitu masih aromanya masih ya bau-bau kayak gitulah. Nyengat ya gitu. Akhirnya tanyain nih, ini lucu lagi nih, tak tanyain, ini bawa kemana? Nah mereka berdua lihat-lihatan dengan di belakang, lah ini gimana ini? Akhirnya situ juga ada yang lagi evakuasi, tak tanyain, oh di sana mas, bawa sana aja. Ada, jadi kayak gereja gitulah, jadi masjid, gereja dulu di sana itu kayak buat kumpulin dulu gitu loh. Buat titik evakuasi ya. Titik evakuasi di situ. Nah itu kita bawa area turunin, udah kan. Turun, nah itu pas banget tuh azan zuhur pas banget itu. Nah itu kan posisi ternyata rumahnya itu masih masuk turun ke bawah. Di situ ada lapangan, nah itu udah berhenti dulu di lapangan, lihat pickup udah masih, waduh, kayaknya harus disiram, kayak harus disiram nih, kan ke ini ya rumahnya kan nempel. Ya udah akhirnya bawa aqua ya siram dulu kan, siram gitu. Sebenarnya aquanya itu kan ada 2 kan posisinya kan. Yang tinggal 2 orang kan ini, jadi temanku sama aku tinggal 2 orang nih. 2 orang itu aqua itu posisinya ada 3. Ada 3. Aku bawa 1, dia bawa 1. Aqua yang gede gitu. Aqua gede. 1 tinggal di mobil. Mikirnya kan buat perjalanan nanti kalau haus masih bisa minum. 2-duanya kita siram. Kita masuk, udah jalan nih. Di situ kita nyari aqua, kok nggak ada aquanya.
Yang satu yang ditinggal itu tadi. Harusnya kan ada kan, kok nggak ada nih aquanya nih kemana? Kita tuduh-tuduhan kan berdua, udah agak santai kan. Ya udahlah paling lupa, orang sama-sama capek mikirnya kan gitu kan. Nah gitu jalan, akhirnya dia tak turunin di mana ya, di pokoknya dia tuh rumahnya sebenarnya nggak di situ, nggak di kotanya itu. Jadi masih harus nyebrang kota berikutnya baru sampai rumah. Akhirnya ya udahlah, aku ke rumah, kayak ada gimana ya, kayak udah kayak keluarga lah, udah kayak keluarga kesana, di perumahan itu kan. Saya mutusin tak nemuin dulu, lihat situasi. Ternyata itu rumahnya itu sebenarnya rumahnya nggak apa-apa, cuman aksesnya kan nggak bisa ya karena tembok pintu gerbang rumahnya kan ada ambruk kan. Pas itu aku parkir lagi tuh parkir di lapangan di sebelahnya kan. Dulu kan di sana kan banyak banget ya tanah-tanah belum dibangun kayak gitu kan. Nah ke situ azan tuh udah tak dengerin aja azan kan, nungguin sambil nyalain HP nih nungguin. Nah itu tuh rasanya kayak ada yang turun gitu loh dari mobil loh. Turun dari mobil loh. Kerasa kan kayak orang turun kan kayak diinjek terus kan kerasa kan. Rasa cuman Hasan sendiri nih. Cuma tak liatin dari spion nggak ada orang. Coba itu mas, berani mas, dia. Yo, antara mengko ya jadi dia gitu atau. Ya itu. Karena ngeliat di jalannya aja udah kayak gitu, aku kan kayak ora kuat wae sih nek kudu ndelok kayak gitu loh. Meskipun yo nek kepetuan sing kaya ngono ku yo tetep ya wis ra opo lah piye meneh. Mikirnya wis ayo wis pasrah dan ikhlas ya. Wis ayo, tapi kan kalau bisa dihindari ya dihindarin aja sih kalau gitu. Itu akhirnya ke rumah saudaranya yang tak telepon itu. Lama sih itu sampai sana tuh maghrib itu tawarin makan. Aku mandi, akhirnya habis makan ngobrol-ngobrol bentar situasi sini kayak gimana. Karena keluarganya mereka itu non ya, jadi ya kedengaran kayak berdoa gitu loh. Kan doanya mereka kan ya beda lah sama kita kan, kedengaran kayak gitu. Akhirnya ya udahlah tak cuci muka mandi. Nah itu kan tadinya kan suara kayak orang berdoa ya, gitu. Kok suaranya kayak berubah gitu loh. Aku mikirnya enggak, mandi lagi. Berubah, jadi yang tadinya berdoa tiba-tiba kayak suara teriakan kayak kejadian panik. Kayak gitu. Tambah kayak suara, apalagi suara aku gayung air kan biru-biru itu kan kayak mikirnya aku kan yang kamar mandi ki, kok katanya suaranya mau kok dari ini kerekam ya. Kayak aku denger ki kayak suara kayak gitu loh. Terus cuman adik gue sih diem dulu, tak pastiin dulu nih, hilang, udah ganti suara doa lagi, doa mereka gitu kan. Udah mandi, udah rasanya pengen cepet-cepet kan, udah aduan, ganti baju, udah kan. Habis itu ya ngobrol-ngobrol bentar itu sampai malam. Tak pikir bisa tidur kan, ternyata kan enggak kan, tetap gempa-gempa kayak gitu kan, gempa-gempa susulan kecil-kecil gitu. Nah terus kan masih ada kayak suara teriakan kayak gitu. Tak pikir kan biasa kan kayak gitu. Cuma posisi tak lihat jam, udah jam 12 lebih ini, jam 12 lebih lah, hampir setengah 1. Ingat banget tuh pakai jam kan, lihat jam, udah gempa lagi kan. Terus ada yang suara teriak-teriak gitu kan. Terus aku kan mikir ya, ini jam segini kok masih belum pada tidur. Sebenarnya ya aku iseng juga sih, keluar di gang gitu kan, ngelongok kiri kanan gitu, kok udah sepi.
kok teriaknya di mana ini? Aduh. Soalnya suaranya kayak deket loh, Deket, kayak deket loh, ya teriak-teriak deket loh. Itu teriaknya gimana Mas? Iya teriak-teriak. Ya ono saya ngundang nama orang, ada yang suara histeris gimana sih, kayak gitu loh. Nangis gitu dia. Ada yang suara nangis juga, Manggil nama orang. kayak Mungkin manggil-manggil. keluarganya kali ya. Kayak gitu. Tak pikir, iki kok bengi-bengi bengok pura mikir tonggone ya, kan mikirnya kan gitu kan. Mau kayak gimana? Kalau kita di Jogja kan dulu kan jam segitu udah tenang ya. Hening, Hening ya, hening banget. tidur gitu kan hening ya. Kok masih ada suara? Akhirnya udah aku akhirnya kan ada kumul kan, ada selimut, kerukupan. Cuman kan karena di tetangga itu kan masih ada, di dekat situ kan masih ada kayak lampu-lampu emergency itu loh, emergency gitu kan, buat penerangan seadanya. Kok kayak ada gelibetan-gelibetan, kayak orang lewat kan kelihatan ya, kayak gini, kayak gelibet gitu. Terus aku dengar suara orang gitu kan, kayak manggil-manggil nyariin orang gitu loh. Suara orang itu cuma satu apa kayak banyak? Satu orang. Cowok. Itu posisinya cewek, kayak ibu-ibu gitu loh, ibu-ibu gitu, manggil-manggil kayak gitu. Nah aku mikirnya kayaknya dekat sini nggak ada, kayaknya rumah warga nih nggak ada posko kayak kalau di dekat lokasi kan ada kayak posko buat ngumpulin Pengungsian. evakuasi ya, di situ pengungsian ya. Aku mikirnya sini kan nggak ada, cuman paling ada kan di ujung sana kayak gereja, terus masjid juga buat evakuasi korban-korban gitu loh. Mikirnya kok nyariin apa anaknya main sampai tengah malam kan ya nggak mungkin juga kan. Kayak diemin kan lama-lama kan ngeganggu ya, pengen tak tanyain ya, karena biasanya Dewi nek ono meski murah kenal kan kayak ngaruh ke gitu kan, ngaruh Apalagi kan. jam segitu. Apalagi mikirnya wah kasihan banget nih. Akhirnya aku buka kerukupan, bangun nih berdiri. Yang hanya tak liatin kok pada tidur, nggak denger apa ya. Langsung suaranya kenceng. Tinguk nih, nggak ada orang di situ. Padahal aku pak kerukupan itu tuh kelihatan gelibat-gelibat. Maksudnya kelihatan dia mondar-mandir sambil manggil-manggil tadi. Gelibat-gelibat gitu. Bangun, padahal belum lama dan suaranya itu masih kedengeran. Aku bangun, akan diem dulu ya, ngeliatin kiri kanan. Ternyata kiri kananku tuh kayak ya ada orang-orang itu, saudara-saudara teman-temanku yang pada tidur gitu loh. Pada tidur di situ, di sekitar situ, kan di teras kan ini, posisi teras, sini pagar, sini kan ada selah buat jalan. Terus itu kita pada tidur di teras semua. Nah gelibetnya kan kalau dari pagar kan kelihatan bayangan ini ya, pagarnya juga kan, itu juga kelihatan, cuman tak pikir kan kalau agak berjarak itu kan dia nggak segede itu bayangannya, itu tuh penuh gitu loh gelibetannya. Bangun akhirnya ada di dekat sini, kok tak liatin kok nggak ada orang. Iki sopo sih ngundang-ngundang gitu kan, gitu kan ya. Bingung ya, iki piye to iki. Kayak aku malah kayak iki piye to iki, gimana toh. Akhirnya ya udahlah, tidur lagi nih, besok paginya aku cerita nggak percaya. Itu tuh pada nggak denger soalnya, aku tok gak tahu yang dengar. Setelah pagi, habis itu karena dulu kan aku kan di kerja proyek itu kan juga masih instansi juga kan. Nah itu aku dipanggil, diminta ke instansi itu buat kayak bantu-bantulah bagi-bagi sembako kayak gitu-gitu, terus bantu evakuasi. Nah di situ akhirnya evakuasi yang dekat ini mall itu loh. Terus ada mall kayak mall gitulah. Nah itu tuh gak taunya yang di situ tuh yang pusatnya yang banyak korban-korban gitu. Jadi banyak yang runtuhan. Jadi ada kayak kampus lantai berapa ya, empatan gitu, itu ambruk lah kayak gitu. Namanya ya lewatin berangkatnya ke sana udah was-was itu, karena situ aku juga bawa pickup kan, diminta bantuan mobil pickup buat bawa barang itu kan, bawa pickup ke sana, pickupnya tak tinggal, aku diminta buat
nemenin alat berat buat ini evakuasi. Nah itu masuk mallnya itu sekitar jam 10-an. Jadi tuh pagi itu kesana briefing, bagi tugas, sarapan, terus kita berangkat di mall itu masih chaos sih, keadaannya masih chaos. Baru udah setelah berapa hari ya itu ya, dari aku datang sampai tidur terus sampai bangun kayak gitu udah kejeda kan itu. Aku pikir ya bakal ada evakuasi. Ini kita masuk mall itu, aku masuk itu mallnya itu kan posisinya kan ini ya parkiran, terus naik ini valet buat parkiran itu kan. Terus aku masuk tuh hawanya tuh kayak kerasa tuh loh, kayak aku nabrak sesuatu deng gitu loh. Kerasa kan kita kalau misalnya hawanya beda kan kerasa ya? Kerasa. Masuk, wah ada apa nih udah, waduh. Terus kayak benturan dia berarti ya? Kayak diem dulu, wah nggak bisa kesini ya, nggak bisa nih. Ciut nih. Kenapa mas? Ada apa emangnya? Selain benturan emang lu ngerasain apa? Rasanya kayak gimana ya? Masuk tuh ya kayak kedenger lagi, aku kayak denger teriakan kayak gitu. Terus juga akhirnya ya aku mutusin wah nggak bisa kesini. Akhirnya aku cuma bantuin ngatur arus yang motor pada lewat. Nah itu lucunya tuh ya masih ada yang jarah-jarah di mall kayak gitu. Jadi orang lagi pada evakuasi masih ada orang yang jarah kayak gitu. Oh iya. Iya, keren banget gak sih? Gimana sih Iya, kayak banget tuh, kayak waduh, gak masuk akal. Iya, bener. Chaos banget nih, waduh, rasanya chaos banget ya. Semua nih. Ya kayak gitu kan, kalau kita kan sebenarnya kalau ngambil kan ya kayak ngambil barang baju kan nggak masalah ya, tapi kan nggak masuk akal kan kayak sampai niat yang bawa kunci roda nyopotin ban mobil kan nggak masuk akal ya. Nyopot-nyopotin gitu kan nggak masuk akal ya. Sempitnya itu. Kayak gitu ya, wah dia nggak karuan lah pokoknya situ. Tak lihat kok ada kayak ibu-ibu. Sebenarnya kalau posisi kayak gitu kan ibu-ibu duduk di reruntuhan kan sebenarnya nggak wajar ya. Iya, aneh. Kan aneh ya. Tak pikir ya kui golek opo ngono loh. Nah aku ngerasa aku di situ kayak relawan buat bantuin, mau tak tanyain, tak samperin. Lama-lama kok kayak tak deketin berapa meter ya. Pokoknya aku ngahnya itu sebelum deket banget kok itu. Pucet nih. Udah curiga nih. Waduh, kok pucet? Kok pucet nih? Mikir positive thinking kan. Oh mungkin belum makan. Mungkin masih aku trauma. Aku juga dari maksudnya dari pagi tuh aku ngelihat ke arah situ juga udah ada ibu-ibu itu. Jadi aku udah lama ya. Udah lama. Aku mikir kan aku dari pagi terus udah istirahat nih, aku aja udah makan sini kono. Kira panas po piye. Kan panas ya posisinya itu kan panas ya. Dan posisi itu juga masih ada gitu. Masih tetap kayak gitu. Berarti dia istilahnya kayak ngendok gitu ya, nggak beraktivitas apa ya? Kayak ngendok gitu. Kan aku dine kan akhirnya pingsan piye gini. Momennya ada alat berat di seberang sana, udah mau deket ke arah situ gitu loh. Ngomongin aja sekalian misalnya kayak mangan aku gitu kan. Seru minggir dulu. Tak deketin, pucet nih. Aku wis positive thinking. Oh ya wajar pucet, wong ket isu ket isu pucet ya wajar, orang madang kowe ra ngombe barang pucet ya wajar. Terus tak deketin, nggak sampai deket banget sih, masih ada jarak gitu loh. Jarak. Situ dek banget sih, udah tadinya tuh dari jauh tuh baunya kan masih bau laut, bau masih wajar kan. Pas udah deket, aku mau nyapa itu baunya kok makin bau gimana ya aromanya? Nggak bau sih, aroma gimana ya? Ya kayak yang kemarin minta bantuan diangkat itu. Kan masih kecium ya? Paham. Kan langsung
Aku ngerasa tingkat isu, mau ngerasa maput, panas, gempa. Nah situ baru main logika kayak aku. Wah ini nggak beres nih, terbalik dong aku. Terbalik. Aku nggak mau nengok nih. Terus kok badannya merinding. Diam dulu kan aku sambil ngeliatin alat berat kan. Tak liatin runtuhan. Aku nggak mau nengok nih, aku lihat ke depan sana. Pokoknya fokus. Aku ngalihin pikiran. Ngalihin. Kok makin bau, rasanya aku udah ngejauh. Tambah jauh lagi kan aku. Masih bau. Udah nengok nih. Nah situ tuh ibu-ibu yang kita lihat itu posisinya tuh udah berdiri mau deketin aku. Waduh. Cuman di situ aku ngelihatnya yo berdarah-darah sih. Yo can wis nek normal ki orang mungkin bisa mlaku. Tapi utuh. Tapi berdarah-darah. Darah-darah. Wajah juga semua. Nggak wajahnya sih kayak kepalanya kayak gitu, terus sininya kayak gitulah kelihatan lah. Aku mikir wah ini kalau orang udah nggak mungkin bisa jalan ya. Kayak misalnya luka juga tadi harusnya aku lihat dong ini harusnya nggak cuma aku doang dong yang lihat. Aku kan udah pura-pura nggak lihat ya karena aku mikirnya wah kayaknya nih bukan orang nih. Wah kayak bukan orang nih, aku udah gitu kan udah mau ngomong tuh udah nggak bisa itu, ngomong udah nggak bisa, cuman bisa ngeliatin ibunya itu aku cuma bisa nengoknya aja pelan-pelan, buang mukanya aja pelan-pelan. Pokoknya kalau aku geser itu ibu-ibunya itu tetap ngikutin. Aku pura-pura nggak lihat itu. Aku udah tahan, udah berusaha. Itu masih aman. Aku masih sempat ngobrol sama yang TNI itu kan ngomong di situ udah dievakuasi belum sih, kan mikirnya tanya gitu kan. Belum lah, itu X aja masih di situ kok, belum sampai ke situ. Kita emang nyisir gitu loh. Jadi nyisir dari itu geser-geser ke situ. Nah itu posisi reruntuhannya itu tuh kayak kamar mandi musola gitu loh. Kamar mandi musola gitu loh. Itu posisi kamar mandinya itu ini parkiran kayak toilet yang ke bawah gitu loh. Jadi tempat wudhu. Putra sama putri itu kepisah. Jadi yang putri itu turun ke bawah gitu loh. Aku juga belum pernah ke situ sih karena kan putri ya nggak pernah masuk ke situ ya kan. Terus ya itu aku tanya gitu. Itu aku tanya juga dari yang itu, tak tanyain. Itu apa tuh? Bangunan apa tuh? Itu loh kamar mandi loh dulu deket yang toilet, sebelahnya itu musola. Oh iya. Nah ya itu. Aku mikirnya, ya sengko nengkono di kok evakuasi kok posisi udah besar. Ternyata cuma nggak sampai nyentuh itu. Nah itu kan posisi kan emang udah banyak yang dievakuasi kan, baunya udah gak karuan. Itu tiba-tiba aku udah mau cabut nih. Aku udah mau bonceng sama yang tentara yang atur jalan itu buat ke tempat posko ngumpul lagi gitu kan. Tiba-tiba ada ibu-ibu itu lagi kan pinggir jalan. Akhirnya aku berhenti dulu, bawa TNI tunggu Pak, tunggu, aku tak ngomong sama Eksa itu, tak bilangin itu kayaknya ini deh di sana masih ada itu, agak geser lagi, di sini udah nggak ada. Jadi tadi juga udah ngulik-ngulik nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa, coba evakuasi yang sebelah sana. Nah itu pas evakuasi kan aku kan nungguin bentar ya, karena aku cuma mau make sure aja kan. Make sure aja. Dan pas evakuasi ya iya sih ono sing klambine podo sih, cuman aku nggak mau gimana cuman wes lah ngono loh. Maksudnya bajunya sama tuh baju sama kayak yang ibu-ibu yang tadi misal mau lihat itu. Kayak gitu. Tapi kayak itu ibunya berarti nggak ada komunikasi sama dirimu Mas? Kayak Mas,
sebenarnya kayak aku ngerasa kayak dia kayak ada yang mau disampaikan gitu loh. Cuman aku ngejauh terus, cuman pas terakhir itu kan tak liatin, aku nyari sebenarnya pas terakhir itu aku jadi kayak nyari penasaran gitu loh. Penasaran kayak jadi iki apa sih? Jadi iki ngopo sih ngono loh. Kok aneh banget nih. Ya akhirnya ya pas terakhir itu pas itu udah evakuasi ya cuman ngeliat oh bener nih kayaknya nih kayak itu tuh kayaknya mau ngomong kalau itu tuh ada di situ loh gitu loh. Oh, mau ngomong kalau Mas Iya kayak jasaku masih ada di situ loh. masih di sini loh. Aku tuh nungguin kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi habis itu udah itu aku nggak sanggup lagi deh kayak nggak kuat loh udah balik terus sampai rumah saudara temanku itu ya udah ya kan besoknya diajak lagi yuk ngeliat gak tahu ngopo ya wong sana kayak model ya di WG loh nek ono kebiasaan orang Indonesia kali ya tempat yang musibah yang parah kita pengen lihat gitu loh kayak gitu loh malah ya kan malah marani. biasanya kayak gitu kan berkerumun kayak gitu kan malah marani kan ya saya diajakin ke situ udah diagendain dari malam kan terus akhirnya ya udah yuk berangkat semobil itu ada sekitar bereneman sampai lokasi itu udah banyak orang lihat lagi evakuasi jadi di sana itu posisinya itu dulu perumahan dulu sana perumahan baru lah perumahan baru dulu juga sempat mau ngambil di situ karena murah kan jadi sana tuh sekitar 50-an juta sampai 50-an juta lah udah dapat rumah murah dulu di situ nah itu ternyata karena efek gempa kemarin nggak taunya itu posisinya kayak tanah udah rata bangunannya juga udah nggak ada malah kayak gumuk gitu loh kayak gumuk gitu loh padahal maksudnya pemukiman perumahan gitu ya terus tiba-tiba rata hilang benar-benar hilang terus dan itu juga udah ada eksa gali-gali gitu cuman aku ngeliat dari jauh sebelum dekat itu kan aku tahunya kan udah dekat ya dari jauh aku nyariin mana sih perumahan yang katanya ini apa namanya ekstrim kan posisinya kan di sebelah supir kan mana sih itu loh di depan loh mana nggak ada itu loh ya udah yuk parkir turun tak lihat tuh ya masih perumahan jalan tuh masih kelihatan jalan pas turun kaget loh ini perumahan loh aku masih inget nih yang pertama ini pagarnya warna hitam ada tanaman orang lagi nyiramin kaget banget lah sih pas turun wah kok wis gini kok wis ono eksa dan lain-lainnya kayak keskip sih rasanya kayak wah iki opo aku singkat keselen opo piye ono wae lho rasanya kayak keskip mulu berarti intinya itu orang masih beraktivitas nah yang tak lihat itu masih kayak perumahan jadi tuh karena kan agak perumahan itu kan jalannya masuk gitu ya terus masuknya itu kan di sana itu perumahannya kayak jalan biasa gitu lah kayak kita tuh masuk sana aja bisa tak lihat kan dari jauh kan kayak kiri kanannya masih kelihatan kan itu ya ada mobil parkir terus ada orang nyiramin kayak biasa lah kayak ya biasa kayak orang kayak biasa normal. Tak kira minggir itu loh mana kok kita minggir ke sini mana kayak gitu loh Pas turun kita jalan turun itu udah kelihatan ramai orang nah padahal pertama tak lihat itu jalan biasa orang itu ya biasa nggak ada orang yang berkerumun cuman mereka ngelihatnya ya itu loh di depan gue loh kan kayak piye toh itu ya
Pas turun ngeliat ya ya lagi evakuasi, terus juga sempat lihat beberapa yang ke evakuasi udah badannya udah kayak gitulah, udah kayak gimana ya, udah lebih besar gitu loh badannya. Oh, udah bengkak ya. Bengkak kayak gitu. Nah cuman karena orang situ ya kali ya, orang situ itu ngajakin ayo kesana aja yuk yang lewat belakang. Nah jadi yang dievakuasi itu baru yang depan. Jadi ada jalan buat lewat belakangnya gitu loh. Belakangnya karena jalannya agak naik, cuma kan di sana kan jalan naik turun kan biasa ya, karena kan masih sekitar di sana masih banyak bukit, sama dekat banget nih bukit sama pantai kan, deket banget nih. Nah itu jalan ya tanyain lagi mana ini kok masih rumah-rumah. Lah rumah mana rumah? Ini tuh rata loh, yang kamu injek tuh apa itu? Bukit itu tuh apa? Loh. Wah pas itu langsung tengok-tengok kan. Ya itu udah rata, bener-bener rata. Bangunan nggak ada. Padahal sebelumnya ya tak lihat ya kayak jalan biasa nggak sih, kayak di perumahan biasa nggak sih? Tegur sapa sama orang-orangnya nggak Mas? Sih karena di situ ya mereka karena tak pikir ya biasa ya, jadi ada orang nyiramin oh mungkin ini orang yang boleh kesibukan timbangane stres sih kayak gitu, situasi kayak gitu, situasi panik. Terus juga padahal kita juga jalan-jalan ya mereka ya karena stres juga, dikit-dikit gempa kan ya serem juga gitu loh. Nah pas itu wah itu udah diem aja, aku udah nggak bisa berkata-kata. Jadi yang tak lihat sama yang dilihat pertama, yang tak lihat pertama sama yang habis itu aku ingatin itu udah beda banget. Ya kayak gitu. Ekstrim ya, berarti perubahannya udah beda tuh kenyataan. Nah situ ya udah jadi ya gimana ya, kamu jadi ngerasa kayak ini gak sih Mas, kayak orang stres sendiri gitu loh? Iya kayak orang bingung gitu kan, kayak bingung gitu. Iya sih Bali gitu. Reson pak pesawat bandara ditutup. Nah Mas apa dari kejadian itu menurutmu hal yang paling menyedihkan buat kamu apa? Ya aku ngerti kui pasti menyedihkan loh, cuman dari sudut pandangmu kayak kui di situ menjadi korban juga, kowe juga melihat sesuatu yang janggal-janggal dari rentetan itu yang menurutmu bikin kamu sedih, mengiris hati apa Mas? Apa ya? Aku yang paling sedih wis kaya ngono. Aku ada saka keluarga, ya untungnya ya nemu keluarga di situ kan. Ya rada ya alhamdulillah lah, ya piye-piye wong Jawa kan onone untung karo untung to. Untung wae ya tau. Nah ya di situ ya yang tak alamin yang unik itu ya adalah tak balik kos aja dulu. Balik kos nih. Lihat masuk pintu tuh udah susah dibuka karena kan posisi bangunannya sebenarnya udah miring atau agak miring tau. Ya tak paksa bisa kebuka. Ndelok TV wis copot saka brakete, ndelok wis berantakan ae. Akhirnya aku bawa barang yang bisa tak bawa itu kan, aku kan pinjem motor ya, aku naik motor tuh. Karena kan mikirnya wis mau neng kono wae cerak, asal nggo mobil motor wae. Naik motor, gue ambil barang-barang secukupnya, satu tas gitu kan. Yang lainnya tak plastikin, karena aku mikirnya kayaknya ada yang lebih membutuhkan ini daripada aku nih. Di situ tak plastikin, tak taruh depan. Keluar dari gerbang itu, aku nggak sempat pamitan sama yang itu kos ya, karena aku mikirnya ekono ya lagi sibuk juga nih. Dah di situ keluar nih kan, pintu pagar kan tetap ditutup ya, pagarnya masih bisa meskipun sana ada yang rubuh kan, mergo aku teko masih tutupan, akhirnya yo tak tutup lagi kan. Nah pas tak tutup lagi itu tak lihat itu kan posisinya kan
eh, gembok, ngeliat ke gembok ya, cuman kedengeran suara kayak sepeda lewat gitu loh, Gitu. kayak was gitu loh. Oh, was. Ah, Bukan gitu. nyik gitu. Aku pikir nyik kan sepeda. Nyik ya kan. Nah itu kan nengok kan aku, tak kira ini sopo gini mbak, sepeda kok banter banget, lagi kayak gini kan, lagi panik apa gimana, jenenge lagi keadaan kayak gitu kan. Nah lihat, udah kan, oh sepeda nih, oh suara sepeda lewat, terus ambil kunci, sepeda lagi, Meyakinkan diri. nengok lagi aku, PT mau, aku mengok bener-bener sepeda anak ngomongnya sepeda lewat, Sepeda doang gitu. sepeda tok, Gak ada orangnya, iyo, jalan sendiri. banter, iya Jan. Sepeda jalan sendiri. sepeda panik lah sih gue rasanya, kayak gue dari gue buru-buru nih nyopot kunci gembok ya wis Padahal jam berapa? koper gitu, gue maghrib sih, posisi maghrib ya, dari itu kan buru-buru sore kan, maksudnya biar gak gelap, sempat ngasihin barang-barang juga kan. Tak dolbit gue balik gitu. Ya tentu bahaya, kayak babak bonus lah sih iki, balik nang kos ben engko wae ben ra ono apa-apa isih wae ngono lho. Rasanya kayak wis kesel, aku arep balik. Wih, Ini awalnya Jogja. di PT mas. Car Free Day loh. Jadi ini posisinya di pojokan kan itu. Itu ya wis gitu, kuwi mbuh nang ndi. Posisi tak lihat tuh masih ada, oh sepeda. Karena kan mikirnya kan siapa sih? Banter banget. Oh sepeda. Masih umurnya? Nggak ada Nah, ya orang. biasanya kan apa dapat kunci kan, pikir-pikir. Iya sih, Pit. Se. Agak ngelek ya. Delay. Yo, wis cepet-cepet, wis gak mikir piye-piye, wis naruh barang-barang. Dateng yang ngajakin pulang itu wis ayo aku arep balik nang Jogja, aku bareng dah, nggak apa-apa. Ngomongnya tak setirin ya, pada kenyataannya yo aku sendiri setiri dan aku mau turu. Pergo wis kesel kejadian yang kayak gitu wis. Ya kayak gitu sih. Jadi runtutannya ya kayak gitu tuh, menurutku hal-hal yang janggal kayak gitu pas kejadian yang apalagi musibah ya, menurutku ya wajar nggak sih? Wajar nggak sih? Antara wajar dan nggak wajar, akhirnya ya kita memaklumi karena ya wes, mungkin aku mikirnya, oh gue yo panik paling yo, mikirnya kan yo ngono tau. Wong aku emang menungso yo panik kok. Kayak gimana ya, kayak mereka tuh sebenarnya kayak pengen berinteraksi, cuman kayak keputus tiba-tiba, kayak keputus dimensi. Jadi kayak beberapa kadang kita bisa akunya denger, tiba-tiba tak cari nggak ada kayak gitu. Atau mungkin gara-gara aku ngeblank terus kayak mana ya, dan aku fokus golek malah ra ketemu, udah disadar kan ya paling. Mungkin kayak gitu ya. Bisa jadi, Mungkin bisa jadi. jadi kayak gitu ya. Tapi yang dominan ibu-ibu itu ya. Maksudnya dari cerita Mas Elmo tadi, yang dominan dia Kebanyakan sih ibu-ibu ya, nggak tahu kenapa ya, kebanyakan kayaknya ibu berdaster kayak, gitu ya. kayak cewek kayak gitu. Cuman ya sepeda artis sih ibu-ibu juga apa enggak, cuman dari sepeda. Susah ya berarti jadi Mas Elmo ini waktu di situ loh. Aku ngebayangin kan, maksudnya itu kan kayak tragis ya, maksudnya kejadian itu, bencana itu kan menyedihkan, sebenarnya menyedihkan. Ironi. Terus masih ada kejadian yang mana itu Mas Elmo denger suara teriakan apa itu kan. Apalagi yang di mall itu mesti aku yakin ada sesuatu yang bikin dia emang langsung balik kucing sih. Bener. Di sisi lain benturan energi, mungkin di sisi lain entah suara, entah Iya, apa. itu yang kayak suara juga kedengeran. Kan? Kayak suara ya kayak aku pas mandi gebir-gebir kedengeran. Tiba kayak ke flashback ya mas, kayak ada suara air dan orang teriak-teriak. Dan gue di setiap jam itu enggak mas? Atau pas itu tok jenengan mandi? Maksudnya kebetulan ya aku naik ben adus posisi itu kan, karena aku ngerasa kayak mau nunut ya, mergane
aku dadine ya adus ya wis keri wae ngono lho. Oh, Dadine ya dan jam-jam deket-deket segitu. maghrib, Dan bar keulang maghrib. terus. Ya jadi ya kayak gitu jadinya lama kelamaan sehari 2 hari sampai 3 hari kayak gitu ya. Kayak apa sih kayak Terus aku kesel adus deh. bener. Setiap adus kok ngisi. kayak sehari 2 hari kayak hari berikutnya rasanya kayak adus ora ya nyara adus aku semuk banget. Friend, serem tenan. Serem banget. Mesti apa ya? Dibilang teror juga enggak, cuman Mas Elmo cerita kayak kita kebawa di posisinya sih. Kayak nyeritain baunya juga Iya, jadi itu. kebayang ke bawah. Nggak cuma kebayang ya. Heeh. Ada baunya. Ada kayak tiba-tiba bau. Iya, tiba-tiba Bau bau. tadi tuh kayak sempet Sampai ada kayak mual. kayak nek gitu ada. Jadi Bener. bersyukur friend, jangan lupa tetap ibadah pokoknya ini ngeri tenan. Kita kan nggak pernah tahu ya besok-besok ada apa kan kita nggak pernah tahu. Jadi yang penting mulai saiki ayolah Anda pasor we kita nyantai we bareng-bareng. Wis rasa daki-daki. Oke. Cerita kali ini cukup oke. Terus jangan lupa apa Mbak Marsha? Apa? Like. Subscribe. Apa Mas Romo? Apa komen ya? Iya. Kita Bener. kembali lagi di cerita selanjutnya. Iya. Yang mesti serem nih ini. Tunggu. Terima kasih. Thank you Mas Romo. Sama-sama. Mas.